lu pernah baca nggak ada ini kan terkait dunia digital nih. Hmm. Ada nggak sih bentuk empati itu yang atau bahasan empati dalam konteks digital, lu pernah baca nggak? Oke. Kita masuk ke empati digitalnya langsung atau kita ngejelasin sedikit tentang empati kali Man ya? Boleh Karena gue boleh boleh. takutnya orang kayak masih apa sih empati barang Iya iya apa sih, boleh ini boleh gitu. boleh boleh. Kok gue dengernya biasanya simpati itu, what Heeh, difference gitu bisa jadi ya. sama Ini Halo, Telkomsel. oh, Anda di-endorse menyebutkan merek-merek itu. Oke, baik. Nah, sebenarnya empati itu sendiri term yang sangat lazim nih di kita di Mmm, psikologi gitu. Eh, ini nanti Firman akan menambahkan ya, empati itu mhm, pada dasarnya kemampuan seseorang mhm, untuk ikut merasakan, bukan ikut merasakan, iya, understand, maksudnya memahami mhm, perasaan si orang lain, eee, mhm. perasaan dan pikiran orang lain yang dia saksikan gitu, yang dia lihat gitu. Oke. Jadi kayak kalau misalnya gue bisa sama lu gitu, gue berempati sama lu ketika gue tahu lo setidaknya mengerti dan tahu bagaimana di posisi lo tuh gue bisa berempati, Yes yes gitu. yes. Nah, apa bedanya sama simpati? Pernah dengar Heeh, simpati juga kan pasti kan teman-teman ya? mhm, Itu sesuatu barang yang sama atau beda? Gimana nih, Man? mhm. Ya sebenarnya kalau empati sih tadi Mhm, lu bilang ya, lu merasakan apa yang dirasakan orang lain plus lu tahu mhm, konteksnya, lu mhm, paham, kenapa dia bisa begitu, jadi yes, ini lebih dalam sih ya. Kalau yes, simpati itu justru memang, ada emosi yang muncul tapi mungkin lebih sifatnya kayak kasihan mmm. Jadinya kasihan yang heeh, dominannya masalah emosinya ya, Man, ya? emosinya, Nah, betul sama betul, satu ya, mhm, yang ini ada menarik juga nih gue temukan ketika baca-baca, ternyata empati itu tuh multidimensional. Setidaknya mmm, ada 2 aspek yang menjadi atau ada di empati, yaitu aspek mmm, kognitif, ya yes. sebagaimana mind and brain ya. Wah, Masuk 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 promonya. cakep, oke nanti ya, sanggung. Oke, baik. Kognitif dan ada Heeh, aspek afektif, afektifnya emosional, teman-teman. oke, Jadi ada 2 part itu tuh di empati. Kognitif mhm, berarti orang mengerti perspektif mhm, orang lain, sudut pandang orang lain, mhm, gitu. Kalau afektif, merasakan apa yang dia rasakan. Jadi, setidaknya ada 2 aspek ini kenapa dia berbeda dengan simpati, keduanya ini setidaknya sama gitu, equal. Jadi dia tidak berat ke salah satu. Kalau simpati kayak Firman sebutkan mmm, tadi, akhirnya orang akan lebih ke emosi kan. Kalau misalnya gue nonton mhm, sesuatu, gue ikutan nangis, gue lihat apa, ya itu mungkin tuh lebih cocok disebut simpati, itu bukan, Man? yes, bisa jadi, betul. Jadi Mhm, malah sebenarnya, nggak kita nggak teoretikal banget, tapi mhm, sederhananya kalau simpati ya lu bisa ikutan baper, mmm, lu bisa ikutan emosional, mhm, kalau si empati itu, ya itu deep understanding sih, karena lu tahu yes. betul konteksnya. Dan Ada masih lagi tadi ya, masih aware sama part yang logisnya. yes, Jadi tidak betul. terbawa, jadi bisa jadi kalau kita dalam konteks ngomong gitu, si orang yang mendengar dengan empati akan bisa Heeh, ngasih masukan atau kasih sudut pandang lain bagi temennya yang lagi bersedih betul atau dikalut betul. dengan nuansa emosional Jadi gitu. nggak sekedar ikutan, oh nangis gitu ya, tapi dia Mhm, bisa bisa paham, jadi dia juga bisa kasih, ya mungkin masukan tadi yang lu bilang ya. mhm. Oke Yes, oke oke, menarik iya ya. sih, mhm. Itu Dan kan itu empati. itu kan yang memang memang tadi kita diskusi banyak, miss, anyway gue kena cahaya Ya nggak apa-apa, itu kena natural cahaya, lighting-nya loh. kena cahaya surga. Iya jadi itu yang miss, itu yang kita kita simpulkan hipotesa di awal, Mmm, itu yang dikurang sama orang-orang yang akhirnya, melakukan prank yang apa istilahnya tadi ya, yang nggak tepat kayak tadi tuh yang corona dia bilang dia punya corona ternyata cuma oh. prank. Oh, Atau dia ngasih sembako tapi ternyata isinya bukan batu sembako gitu isinya. ya. Oh, dan berarti kita juga musti bahas sorry sorry gue potong ya, Man, ya. Mhm Berarti kita musti bahas tadi kan yang kita bahas baru empati secara umum, Man. mhm. Kalau di sosial media tuh ada nggak sih empati itu is it needed gitu? Apakah itu diperlukan empati atau ya nggak Oke. usah lah kalau sosial media mah, ya udah have fun aja nggak perlu baper-baper banget, gimana? Nah, kalau menurut gua, karena ada sosial media, Halo? konsep empati jauh Mhm, lebih kompleks, jauh lebih kompleks.
Apa tuh, Man? Iya, karena kalau misalnya dengan dunia yang sempit dulu, Mm-mm. dengan dunia yang sempit yang kita belanja cuma ke warung, jadi produk rumah lu ya produk sekitar lu aja gitu, produk pasar Mm. minggu gitu. Gue di pasar minggu ya produk pasar minggu. Mm. Gue mungkin nggak akan beli produk yang dari Amerika, dari mana, karena kan susah, karena nggak ada internet kan. Mm. Tapi kita jadi lebih mudah kita buat melatih kita kemampuan kita berempati itu jauh lebih mudah karena Karena lingkupnya lebih kecil. Pertama, lingkupnya lebih kecil, terus kita nggak lu dapat lingkungan yang bervariasi aja kayak di internet itu lu buat berempati kayak tadi contohnya jokes itu susah karena banyak orang yang pasti beda-beda situasinya oke, gitu. itu menarik sih. Heeh. Jadi ini kita simpan untuk nanti ya. Maksudnya gue tuh jadi tergelitik buat apakah empati itu memang lebih akan mudah dilatih ketika lingkupnya kecil dan orang-orangnya homogen, atau internet Hmm. yang menawarkan borderless justru melatih orang lebih peka dan mengenal banyak latar belakang. Yes, itu menarik tuh ya. Ya kan, itu akan Apakah menarik sih. jadi justru kan dengan lo bisa mengenal banyak orang, lo Mm. bisa belajar dari sudut pandang Iya. orang. Jadi lo bisa Tapi, tahu gitu, oke, kayak yang ini tuh untuk kalangan tertentu nggak boleh dijoksin, that's empathy gitu kan. yes, Lo jadi tahu ada isu-isu sensitif untuk yes, orang-orang dengan latar belakang agama tertentu, mungkin pendidikan tertentu. yes. Tapi memang ternyata kalau kita bahas dari point of view yang lain, Mm-mm. ternyata buat lo menangkap pelajaran dari situ itu juga beda-beda, Cik. Kayak misalnya kita belajar bahwa ada agama tertentu yang sensitif terhadap kata-kata tertentu gitu ya. Mm-mm. Cuma mungkin kita belajar bahwa oh iya ini gue nggak boleh ngomong kayak gini. Tapi ada lagi kita belajarnya dari fenomena itu adalah kita belajar bahwa ya gitu doang kok sensi sih gitu. Kenapa emang? Emang apa yang salah? Itu doang dianya aja yang baper. Kita jadi nggak belajar kan? Itu kan berarti statement orang yang mungkin empatinya perlu dilatih, karena empati ini itu tadi ya, kita perlu kasih ini juga nih, kotak juga, apakah empati itu ada batasan-batasan pakemnya, atau empati it comes subjectively aja, siapa lawan bicara kita. Yes, gue jadi lapar, Cik. Berat banget omongan. Oke, balik yang ringan aja, ringan deh. Itu nanti aja ya, itu next episode aja ya, Man ya. Yes. Mungkin kita masuknya ke virtual Nggak, empati. emang gue biasa kalau ngobrol sama Cita tuh pasti obrolannya udah deep banget. Iya. Anyway gitu, jadi artinya kalau tadi lo bilang kan jangan-jangan dengan dunia yang terbuka sekarang kita jadi kesempatan belajar berempati sama culture lain. Tapi itu dia, bisa jadi feedbacknya orang lain belajarnya beda karena dia berpikir ini orang ini yang salah. Karena secara konsep belief system, secara naturalnya once lu udah punya pegang belief system tertentu, lu ketemu belief system yang beda sama lu, itu kayak perang. Itu kayak apa ya, susah buat blending karena kan memang naturalnya kita tuh kan memang makhluk yang punya defense mechanism kan. Oke, itu mungkin nanti itu panjang lagi tuh cerita, kita akan bahas toleransi dan segalanya. Kita masuk ke empati lagi ya teman-teman. Maaf, kami baru pemula, jadi bisa out of topic. Kita beralih ke virtual empati aja kali, Man. Oke, boleh tuh apa tuh? Virtual empati itu gimana? Yang gue temukan ya.